kita akan belajar materi kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah yaitu NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Kita lanjut ke teks pawai budaya ya. Nah, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa yang dibicarakan pada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama pada teks pawai budaya ini membicarakan tentang pawai budaya sangat menarik, utamanya bagi warga kampung Babakan. Nah, di setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Di setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti pembahasan yang tertulis dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok ini merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, untuk memudahkan kita dalam menentukan gagasan utama atau gagasan pokok, langkah-langkahnya meliputi yang pertama, bacalah secara seksama seluruh isi paragraf. Berikutnya yang kedua, tentukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Selanjutnya yang ketiga, tentukan unsur inti pada kalimat utama. Unsur inti kalimat utama itu meliputi subjek dan predikat. Unsur inti dalam kalimat utama itulah yang merupakan gagasan pokok. Nah, dari teks bacaan pawai budaya dapat kita temukan kalimat utamanya, yaitu terletak pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Dari situ kita bisa menentukan unsur inti kalimat utama, yaitu yang meliputi subjek dan predikat, sehingga kita dapat tarik kesimpulan bahwa gagasan pokok dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah pawai budaya sangat menarik. Nah, untuk paragraf 2 sampai 5, ayo silakan kalian coba kerjakan di rumah ya. Coba kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman. Nah, keberagaman tersebut meliputi keragaman agama, budaya, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Aji dan Sinta berasal dari Yogyakarta. Rumah adat dari Aji dan Sinta yaitu Joglo. Makanan khasnya yaitu gudeg. Kemudian ada Adam dan Laila yang berasal dari Betawi. Rumah adat daerahnya yaitu kebaya. Kemudian makanan khas dari daerahnya yaitu kerak telur. Contoh yang lain ada Anwar dan Zakiah yang berasal dari Padang. Rumah adatnya yaitu rumah gadang dan makanan khasnya yaitu rendang. Nah, anak-anak, kalian bisa mencari tahu informasi tentang keragaman suku bangsa dengan cara bertanya kepada ayah atau bunda kalian di rumah ya. Nah, jika kalian berada di sekolah berasal dari suku yang berbeda ataupun agama yang berbeda, bagaimanakah sikap yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaan tersebut? Nah, berikut ini contoh sikap menghargai keragaman antara lain. Yang pertama, kita harus berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Berikutnya, yang kedua, kita tetap menghormati orang walaupun berbeda keyakinan. Yang selanjutnya, kita senantiasa bertutur kata sopan dan berperilaku santun terhadap orang lain. Lalu, kita juga ikut mengapresiasi akan keanekaragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, kita harus meyakini bahwa keragaman akan memiliki manfaat yang lebih banyak. Nah, selain kaya akan budaya dan tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Yang pertama, angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Kemudian berikutnya yang kedua ada saluang.
Saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya ada kendang. Kendang ini berasal dari Jawa Barat yang dimainkan dengan cara dipukul. Lalu ada tifa yang berasal dari Papua dan dimainkan dengan cara dipukul. Nah, alat-alat musik yang digoyangkan, ditiup, dipukul, atau dipetik akan menghasilkan bunyi. Hal ini karena alat-alat musik tersebut menghasilkan getaran. Getaran merupakan sumber bunyi. Lalu bagaimana caranya jika ingin menghasilkan bunyi yang lebih besar? Caranya yaitu dengan memperbanyak jumlah getaran dalam setiap detik. Jumlah getaran dalam setiap detik disebut frekuensi. Apabila frekuensi bunyi semakin besar, maka suara yang dihasilkan pun akan semakin besar. Oke, sekian video pembelajaran 1, tema 1, subtema 1 untuk kelas 4, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.